Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan ini saham yang kedua yang kita bahas. Tadi kita bahas INTP, sekarang kita bahas ICBP. Ini juga kasusnya hampir sama Mas Bro. Ya bagi Mas Bro yang punya dana di RDN ya, yang masih cash gitu maksudnya, ini bisa dilirik loh saham ini. Ini adalah saham ICBP, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur atau anak perusahaannya dari INDF. Saya punya INDF tapi nggak punya ICBP sih jujur. Oke, kita coba lihat di sini Mas Bro. Untuk ICBP, ini udah menyentuh harga terendahnya sejak tahun 2016 Mei. 2016 pertengahan sampai saat ini. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Hampir 5 tahun. Ini adalah menyentuh harga terendah. Bahkan itu udah menyentuh harga saat pandemi Corona kemarin, Mas Bro. Nah, saya udah pantau ini ya, di sini ya. Ini di harganya di segini, Mas Bro ya. Di harga 7.750. Ini udah sama pas waktu Corona kemarin. Ini adalah bulan Mei 2020 itu juga menyentuh harga 7.750 dan habis itu kan dia naik, terus turun lagi di bulan Juni, terus naik lagi di awal tahun, bahkan bulan Agustus awal tahun di sini nih Mas Bro. Nah, ini di sini di November 2020 di angka tertingginya adalah 10.500. Terus habis itu dari bulan Desember 2020, Januari sampai sekarang itu memang turun terus tuh si ICBP. Dan sekarang nyentuh harga terendahnya selama 5 tahun terakhir di harga 7.750. Apakah saatnya entry? Ya. Coba aja, kalau misalnya dia itu sama aja kayak tahun lalu 2020 ya, dengan harga 7.750 itu dia mantul lagi, potensi Mas Bro bisa sampai di sini Mas Bro. Di sekitar harga mana? Oh, ini dia. Nah, di sekitar sini Mas Bro. Di sekitar harga 10.500 lah. 10.500. Jadi beli di 7.750 jadi 10.000. Untungnya udah hampir 30% Mas Bro ya. Oke, coba kita bahas aja tuh untuk ICBP ya. Kita lihat broker summary-nya gimana sih kok. Memang semua saham consumer good itu kemarin tuh Jumat turun semua. Jadi asing tuh pada jualan gitu. Kita coba ICBP lihat di sini. Di sini ICBP. ICBP dari kemarin Jumat dulu ya. Show. Oke, jadi hari Jumat itu asing jualan ya, BK dan CS itu jualan 28.000 lot dan 28.000 lot ya. Jadi asing jualan, dan YP juga, ZP jualan juga, AK, jadi istilahnya dia itu jualan ya. Dia jualan, total jualannya itu adalah 224.000 lot. Nah, ini diakumulasi 117.000 lot, dan yang akumulasi itu lokal ya, walaupun di sini YU dan YP juga beli. Jadi BK jualan ditampung YU, CS jualan dia tampung YP, tapi lebih banyak asing yang jualan kemarin. Jadi wajar aja, biasanya kalau saham-saham blue chip itu kalau asing jualan tuh biasanya sahamnya turun ya. Di sini kan bisa dilihat yang beli cuma 3, yang jual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, asing seperti itu. Dan tentu aja lokal yang beli. Oke, kalau misalnya Mas Bro lihat di sini ya, kemarin tuh YU memang net buy ya, net buy atau beli tanpa jual. Kalau dilihat brokernya itu dia YU nggak jualan ya, dia itu net buy 36.000 lot ya, berarti dia nampung dari BK dan mungkin BK dan ini ya AK gitu ditampung YU. Terus YP ini nampung dari CS dan FS seperti itu, nampung gitu. Dia itu dengan AVG 7.850 dan 7.878. Berarti YU YP masih pegang totalnya ya. Totalnya itu berarti sekitar 60.000 lotan itu dengan AVG 7.850 lah, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini untuk ICBP untuk penutupannya adalah 7.750. Nah, berarti istilahnya ada asing yang punya saham ICBP sekitar 60-an ribu lot dengan AVG-nya itu 7.850. Nah, sekarang misalnya Mas udah dapat 7.750 itu udah oke banget ya. Udah oke ya. Nah, ini kayaknya memang tadi sama dengan kita bahas INTP, ini juga hampir mirip ya, kejadiannya. Ya, si
di ICBP ini. Jadi ada asing yang akumulasi banyak Mas Bro. Karena mungkin memang dia itu udah ngelihat itunya ya, chartnya gitu ya. Wah ini mantul nih, bakal nih. Ini adalah titik terendah 5 tahun loh. Support terkuat 5 tahun terakhir lah, bahasa seperti itu kalau orang-orang trading ya, orang-orang teknikal ya. Support terkuat selama 5 tahun terakhir. Kalau tadi INTP 10 tahun malah Mas Bro. Jadi kalau saya masih apa namanya, masih kalau misalnya saya punya sisa dana di RDN, saya masih ke INTP sih daripada ICBP. Karena saya udah punya INDF, kan sama aja biasanya ya. Kalau ICBP naik, INDF juga naik. Ya, seperti itu aja sih. INDF itu ngikutin ICBP biasanya. Jadi saya kayaknya nggak akan beli ICBP. Saya lebih tertarik ke INTP. Oke, tapi kita coba bahas untuk sedikit dari fundamental dari si ICBP Mas Bro. Oke. Nah, ini adalah fundamental dari ICBP, Indofood Sukses Makmur. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur. Ini produksinya Indomie. Nah, bagi Mas Bro yang suka makan Indomie itu wajib punya sahamnya. Ya, masa kita konsumsi produk dari perusahaan kita sendiri itu lebih bangga. Oh, lagi makan Indomie nih. Ini perusahaan gue loh, produk dari perusahaan gue loh kan gitu. Kalau walaupun punya satu lot ya. Berarti Mas Bro punya 0,0000000% perusahaan ICBP. Oke, di sini Mas Bro bisa lihat untuk ekuitas saja. Ekuitasnya itu dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu naik banyak ya. Di sini 26 triliun jadi 50 triliun. Ini kayaknya dia akuisisi Penhill ya. Jadi istilahnya ekuitasnya kan nambah. Tapi utangnya masih nambah tuh kan, utangnya nambah. Utangnya nambah 2 kali lipat. Jadi kayaknya dia akuisisi perusahaan yang di mana tuh? Di Afrika apa di Arab gitu. Saya kurang jelas juga. Pokoknya dia akuisisi perusahaan mie di luar negeri sana. Itu Penhill namanya kalau nggak salah, itu dengan duit utang, makanya jadi utangnya 0,45 sekarang jadi 1 kali ya, tambah utang. Tapi ekuitasnya tentu aja nambah kan gitu ya, nambah lagi perusahaan kok. Terus untuk net profit tentu aja nambah karena dia dapat perusahaan baru, tapi ya memang utangnya nambah. Net profitnya di sini dari 5 triliun ya, jadi 6,5 triliun. Sebenarnya naik 1,5 triliun doang sih. 1 triliun itu doang. Matalu. 1 triliun kayak apa juga nggak tahu, Bro. Oke, di sini untuk PBV ya. Yang kita bahas PBV-nya aja. Mas Bro lihat sendiri nih, Mas Bro. Ini adalah PBV terendah selama 5 tahun terakhir. Kalau bisa dilihat, biasanya ICBP itu dijual itu di harga 4 kali PBV-nya ke atas, 4 kali ke atas. Ini cuma 1,8. Kalau menurut saya ini lagi diskon banget sih ICBP. Jadi INDF, ICBP, INTP ini lagi diskon banget, lagi turun. Kalau misalnya punya duit sih saya saranin serok Mas Bro. Serok. Karena ya walaupun krisis orang makan mie. Jadi kalau misalnya nih ya, perusahaan-perusahaan kayak misalnya ICBP lah, ICBP. Itu kalau lagi pandemi, itu malah Indomie laris loh. Ya, orang pada makan mie, mungkin nggak punya duit atau mungkin buat istilahnya itu bantuan sosial, itu mie-nya malah laku, Bro. Kalau saya sih ya kalau punya duit cash nih Mas Bro, saya serok-serokin ini. Yakin murah nih, yakin murah. Kalau bisa lihat di sini itu untuk PR-nya juga 13 kali. Jadi istilahnya adalah kondisi CBP saat ini murah banget. PBV-nya juga paling murah dalam 5 tahun terakhir. Untuk PER-nya juga paling murah karena profitnya naik ya. Dijual dengan saham yang lagi diskon pula. Wah, ini mesti kalau misalnya Lo Keh Hong seneng nih. Wih, under value. Nah, ini bener-bener the real under value. The real nih kalau Mas Bro. Jadi istilahnya kita beli saham yang under value tapi perusahaan blue chip ya. Jadi istilahnya itu ada sedikit ketenangan kok Mas Bro. Jadi kalau misalnya Mas Bro nih beli saham under value yang murah tapi saham small cap ya, saham kecil lah bahasanya, itu beda loh rasanya daripada saat Mas Bro beli saham yang blue chip tapi under value. Walaupun memang harga sahamnya biasanya juga mahal kan, satu lotnya gitu, tapi kan itu nggak jadi patokan murah atau mahal ya, harga per lembar sahamnya itu, karena emang tergantung PER, PBV segala macam. Ya lebih tenang aja. Jadi saya itu minus INDF kayak tenang banget gitu. Beda kalau waktu itu saya minus
perusahaan-perusahaan yang istilahnya itu gorengan gitu, itu udah deg 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 gitu. Itulah rasanya. Tapi kalau minus di perusahaan seperti ini misalnya Mas tuh beli terus turun lagi ya, besok ya turun lagi. Ini masih tenang aja. Paling yo mantul, tinggal wait, tinggal tunggu. Nah, seperti ya. Oke, ya mungkin ini aja sih Mas Bro informasi dari kita tentang dua emiten ini ya. Di video yang pertama kita INTP itu juga lagi murah, 10 tahun malahan. Yang ICBP juga 5 tahun terakhir lagi murah. Indomie nih Mas Bro, Indomie di mana-mana ada lah bahasanya. Ini lagi murah. Jadi bagi Mas Bro yang istilahnya punya uang di RDN ya, mungkin ini bisa pantau ya, pantau dulu ya, jangan langsung percaya apa kata saya. Dan asing ini lagi mulai akumulasi. Wow, that's great, nice. Oke, capek nih Mas Bro, sampai ketemu di video